Corona itu adalah salah satu bentuk serangan virus flu-like syndrome, kayak influenza, tetapi dengan gejala yang diperparah dengan mirip pneumonia. Dan gejala akhirnya itulah ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, atau disebutnya muncrat, bos. Gagal napas. Jadi orang nggak bisa napas. Nah, ternyata Corona itu menyerang fatalnya tuh di usia yang lanjut, yang imunnya rendah. Semakin imunnya rendah, dia akan ngabisin paru lebih cepat. Nah, imun yang rendah ini rata-rata kenanya adalah orang-orang anak muda yang interaktif banget, kerja terus, kerja tipes, kerja keras sebagai kuda, besok terkapar. Tunggu. Anak muda juga berarti? Bisa, kalau dia misalkan imunnya rendah. Jadi misal jaga malam terus-terusan, keforsir dong, asupan gizi nggak cukup, dia bisa kena. Bisa kena, tapi apakah rentan kemungkinan kematiannya Kecil. Kalau dari WHO untuk yang usia muda itu kalau nggak salah grafiknya ntar gue kasih, yang paling tinggi itu usia 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas? Elderly emang. Elderly, karena memang mereka secara fisik, imun sistem semua sudah turun. Ya, dan mereka rata-rata udah diperparah dengan penyakit yang lain. Oke, gimana dengan balita? Iya, dia juga imun. Yang di Sarjito kan yang kena balita umur 2 tahun. Nah, oke. Dari situ akhirnya kan kelihatan. Nah, akhirnya gue edukasi dulu perlahan. Virus itu apa? Biar orang bingung. Ada yang bilang corona bagus pakai antibiotik. Gue klarifikasi. Enggak, antibiotik itu buat bakteri. Betul. Betul, dan ada yang pesan resep sendiri. Gue edukasi perlahan. Kedua, gue edukasi mengenai penggunaan masker. Hanya 3 orang itu. Orang sakit, terus orang beresiko, dan tenaga medis. Itu yang langsung prevensi. Karena banyak dokter ketularan ini sama perawat. Dan nggak semua orang tahu itu. Ya, kan ini kan bisa asimptomatis kan? Tepat. Wah, bahasa lu kok langsung. Yang artinya bisa aja gue kena dan gue nggak tahu. Tepat. Dorman namanya. Jadi karena imun kuat, virus itu sebenarnya di dalam. Tapi karena imun kuat, dia menetap doang. Tapi gue bisa nyebarin ke orang-orang? Bisa. Masuk ke orang yang nggak kuat? Iya. Itu sebenarnya yang jadi masalah itu. Iya, makanya terus akhirnya virus itu diobati dengan apa sih? Ini pertanyaan paling sering. Kalau di karantina tuh diapain? Ada SOP-nya sebenarnya di dokter. Tapi nggak bisa disebar di sini kan. Tapi pada dasarnya kalau orang kena virus, imun itu udah ngerti. Imun tubuh tuh pinter. Imun tubuh tuh adalah ciptaan Tuhan Allah yang benar-benar paling luar biasa bagus banget. Jadi virus masuk tuh mereka udah kayak punya defense, demam dulu, responnya kayak apa, kayak membela diri gitu loh. It's fight back basicnya. Fight back. Cuman kita sebagai manusia harus totali nggak ngapa-ngapain, energinya buat nyembuhin itu. Makanya disebutnya bed rest total. Kalau lu, nah masalahnya orang Indonesia nggak bisa dikontrol, dikasih liburan, mantap santuy. Ada hashtagnya libur corona. Liburan saya. Tujuan lu disuruh di rumah tuh bed rest, man. Lu istirahat 14 hari di rumah supaya energi lu kepusat di imun lu, biar imun lu siap. Oke. Nah, kenapa harus diisolasi di karantina itu? Supaya orang-orang yang sakit ini lebih bisa dikontrol sama tenaga kesehatan. Lebih bisa dikontrol dan pengertian lebih bisa diperhatikan, atau lebih tidak menyebarkan penyakitnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya, jadi dikontrol, dikasih asupan gizi, infus, obat mediko simptomatis. Jadi kalau dia sesak nafas ya dikasih obat anti sesak nafas, kasar aja gitu. Dan supaya dia tidak tambah menyebarkan sekelilingnya. Itulah alasan karantina. Jadi gak usah takut. Lu tuh di lock supaya lu tuh gak nyebarin kemana-mana dan lu lebih cepat sehat.